something to ignore. You take me for a fool. Assalamualaikum, perkenalkan namaku Naura. Aku mahasiswa kedokteran di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Malang. Aku mempunyai banyak teman dari berbagai kota, dan pastinya dengan berbagai sifat dan perilaku. Salah satunya Akin. Dia adalah seorang food vlogger. Dia sering makan makanan yang sangat banyak dan pedas untuk keperluan videonya. Setelah membuat video, dia akan menguploadnya di YouTube. Dan suatu hari... Oke, kembali lagi guys, kita berada di channel YouTube Papa Suka. Ya, kali ini Papa akan mereview makanan kesukaan anak kos. Apa itu? Samyang yang super pedas. Wah, dilihat dari bentuknya. Wah, kita pastinya udah gak sabar ya mau nyobain teman-teman. Kita rasakan kelembutannya teman-teman. Lembut, gurihnya pas, pedasnya bukan main. Wah, gila. Sahabat Papa Suka harus nyoba banyak ini ya. Pas banget. Oke, nah, vlog hari ini komen akan Papa Suka. Oke guys, kembali lagi ke channel YouTube Papa Suka. Ya, kali ini Papa akan memenuhi request kalian semua untuk mencoba bagaimana dahsyatnya sambal apa ini? Rujak buah dengan level 50 sambal cabai. Wah, pastinya sudah nggak tahan ya. Sudah ngiler lihat sambalnya. Mari kita lihat guys gimana enaknya rasanya. Oke, kita coba ya. Ya, ini dia, mari kita lihat. Kayak gini sambelnya. Ini 50 cabai. Pastinya pedasnya menggelegar di tenggorokan. Coba ya, coba lagi. Lagi lihat. Gak ada duanya. Kalian semua harus coba. Dimanapun kagak ada, guys. Kamu kenapa? Sakit banget ya. Kamu lama banget sih. Bapak Anim Fatahna? Iya Pak, silahkan masuk. Masuk. Silakan. Bapak namanya Pak Anim Fatahna. Iya. Umurnya 19 tahun. Iya. Bapak ini keluhannya apa, Pak? Perut saya itu nyeri. Nyerinya kayak gimana, Pak? Ini nyerinya itu dulu kayak campur ke tengah ke samping. Cuman sekarang itu menetap di sini. Oh gitu. Samping Di kanan. bagian kanan gitu ya, Pak? Kanan bawah atas atau Kanan agak bawah sedikit. bawah ya? Nah, kanan bawah. Nah itu disertai mual muntah nggak, Pak? Iya dok. Mual muntah juga. Terus itu sejak mulai kapan, Pak? Udah sekitar berapa hari? Sekitar 1 minggu. 1 minggu. Nah mulai apa ke kanan itu pas hari kapan, Pak? Kemarin Ya. ya. Ya awalnya menyeluruh gitu, Iya. langsung terfokus di situ. Nah. Gitu. Memberat saat apa? Saya kalau pas batuk itu, Nah, nyerinya singkring. Oh gitu. Selain batuk, Pak, memberat pas apa lagi, Pak? Waktu mengejen ini, mengejen BAB. BAB yang sakit gitu. Iya. Lebih mendingan pas apa, Pak? Mendingan itu ketika buat istirahat, Rehat gitu. tiduran itu. Gitu. Bapak demam juga nggak, Pak? Namanya enggak ya? Gitu. Ya. Baik Bapak, habis ini nanti langsung tak periksa dulu.
Nanti kalau perlu nanti saya konsulkan ke dokter spesialis. Jadi saya langsung periksa ya dok? Iya. Bapak langsung baring di sini, nanti saya tak mempersiapkan alat sama cuci tangan terlebih dahulu. Ya. Saya hitung nadinya terlebih dahulu ya. Tangannya lurus ke sini. Sakit dok, perut saya dok. Oke. Ya. Bapak saya periksa dulu ya Pak. Itu. Tangannya. Pak, kalau dibuka bajunya boleh nggak Pak? Jangan dok, saya Malu ya. Kalau gitu pusatnya letaknya di mana Pak? Di sini. Oh saya angkat gini Pak. sakit dok, sakit. Oh, sakit. Enggak. Nah. Kayak gini. Sakit dok, Gini. sakit. Sakitnya tetap di situ. Iya di sini. Bapak hadap sana ya. Nah. Nah. Kalau saya gini Pak, Sakit dok. sakit. Bapak silakan duduk dulu nggak apa-apa. Bapak, tanya-tanya dan berikan Bapak ini atau appendicitis. Ini saya tuliskan resep terlebih dahulu, nanti dibawa ke apotek nih Pak. Kira-kira yang boleh saya makan apa ya dok? Ya, Mbak, kalau bisa serat, sayur-sayuran. Hah? Nggak boleh makan mie ya dok berarti? Iya, nggak boleh. Itu kalau keseringan itu bisa menyebabkan usus buntu, Pak. Oh, berarti emang itu ya, berarti saya satu minggu ini sering makan mie soalnya dok. Jadi gitu ya, Pak. Tolong dijaga kesehatannya. Tadi makanan-makanannya yang harus dihindari, yang harus dimakan. Ini tak kasih resepnya, nanti ditukarkan di apotek. Iya. Musimnya ya dok. Iya, yang untuk kesehatan. Loh, dari mana? Dari dokter. Usus buntu. Hah? Usus buntu? Ya, dan Anim terkena appendicitis. Aku jadi penasaran apa penyebab appendicitis. Kata orang, appendicitis disebabkan karena kita terlalu banyak makan cabai dan juga jambu biji. Ada yang bilang juga karena kita terlalu banyak mengkonsumsi mie instan. Jadi gimana kebenarannya? Yuk kita simak bareng-bareng. Appendicitis adalah peradangan pada apendis vermiformis dan juga biasanya menjadi penyebab sering radang abdomen akut. Bisa terjadi pada laki-laki dan juga perempuan, tapi lebih sering terjadi pada laki-laki pada rentan umur 10-30 tahun. Untuk klasifikasi dari apendis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah appendicitis kronis dan juga appendicitis akut. Tingkat insiden appendicitis lebih sering terjadi di negara maju dibanding negara berkembang. Appendicitis ini sering terjadi pada semua rentang usia, terutama pada usia 20-30 tahun, namun jarang terjadi di bawah usia 1 tahun. Data epidemiologi di Indonesia,
Secara nasional sebenarnya masih belum jelas. Namun ada data yang menyebutkan bahwa pada tahun 2011 di Rumah Sakit Mangunkusumo Jakarta melaporkan bahwa apendisitis adalah penyebab keempat terbanyak rawat inap gastrointestinal. Lalu data lain juga menyebutkan pada tahun 2015 di Rumah Sakit Immanuel terdapat 152 kasus apendisitis dalam semester pertama. Penyebab terjadinya apendisitis disebabkan karena adanya infeksi bakteri, namun beberapa juga disebabkan karena adanya obstruksi pada lumen appendix, karena disebabkan karena adanya timbunan tinja yang keras atau fekalit, kemudian adanya hiperlapsia pada jaringan limfoid, kemudian adanya benda asing dalam tubuh seperti contohnya yaitu cacing Ascaris, kemudian karena adanya tumor primer pada appendix. Penelitian terakhir menemukan bahwa adanya ulcerasi mukosa akibat parasit, contohnya yaitu Entamoeba histolytica, merupakan langkah awal terjadinya apendisitis dibandingkan dengan adanya obstruksi pada lumen appendix. Kemudian penelitian juga menemukan bahwa adanya makan makanan yang kurang serat merupakan terjadinya apendisitis. Nah, untuk patofisiologi terjadinya apendisitis itu sendiri diakibatkan karena adanya dua hal, yaitu yang pertama hiperplasia folikel pada submukosa dan juga fekalit, di mana hiperplasia folikel di submukosa nanti dan fekalit atau timbunan tinja yang keras akan menyebabkan terjadinya obstruksi lumen di appendix, di mana nanti apabila terjadinya obstruksi lumen di appendix akan mengakibatkan terjadinya sekresi mukus yang berlebihan, dan apabila terjadinya produksi sukus yang berlebihan, maka hal itu akan meningkatkan terjadinya pertumbuhan bakteri dan nanti di mana akan membentuk atau menghasilkan suatu pus. Dan gara-gara terjadinya obstruksi lumen di appendix itu nanti akan mengakibatkan terjadinya tekanan intraluminal yang meningkat, di mana nanti tekanan intraluminal yang meningkat akan mengakibatkan terjadinya obstruksi pada aliran limfa, dan karena adanya obstruksi aliran limfa itu nanti akan menyebabkan terjadinya edema pada dinding appendix, dan hal ini dinamakan dengan apendisitis akut. Kemudian dengan adanya edema pada dinding appendix nanti itu akan terjadinya inflamasi yang terus-menerus, di mana apabila terjadinya inflamasi yang terus-menerus maka hal itu akan menyebabkan bentuknya suatu eksudat pada permukaan serosa, dan apabila eksudat itu nanti akan timbul pada lapisan peritoneum parietal, hal itu akan menyebabkan terjadinya suatu gejala klasik apendisitis, yaitu timbul nyeri pada abdomen bagian kuadran bawah. Kemudian selain menyebabkan obstruksi aliran limfa, ternyata tekanan intraluminal meningkat itu juga menyebabkan terjadinya obstruksi aliran limfa, obstruksi vena, dan obstruksi vena ini nanti akan menyebabkan aliran darahnya itu terganggu, dan aliran darah yang terganggu nanti akan menyebabkan terbentuknya suatu gangren dan juga perforasi. Kemudian dengan adanya perforasi ini nanti akan menyebabkan terjadinya suatu pelepasan cairan dan bakteri dari appendix menuju ke rongga abdomen, tepatnya yaitu pada peritoneum, dan hal itu akan menyebabkan terbentuknya suatu inflamasi peritoneum dan menyebabkan peritonitis. Dan apabila pada penderita apendisitis itu ditemukan suatu gangren, maka dinamakan dengan apendisitis komplikata. Selain menyebabkan obstruksi pada aliran limfa dan juga obstruksi vena, ternyata tekanan intraluminal yang semakin meningkat itu juga menyebabkan terjadinya distensi appendix, dan hal itu akan menimbulkan suatu rasa nyeri pada bagian viscera epigastrik atau preumbilicus. Hal itu karena pada bagian appendix itu dipesarafi oleh plexus saraf T10. Dari adanya patofisiologi itu pastinya akan menimbulkan suatu gejala atau manifestasi klinis, dan gejala ini ada dua macam, yaitu gejala klasik dan juga gejala atipikal. Gejala klasik ini biasanya itu timbul apabila bagian appendixnya itu terletak pada bagian anterior. Bagaimana gejalanya itu? Yang pertama yaitu gejalanya itu nyeri perut pada bagian periumbilikal, di mana nyeri itu terjadi selama 24 jam. Kemudian nyeri itu nanti akan pindah ke bagian fossa iliaca kanan, dan nyeri itu akan terasa sangat tajam sekali.
Selain merasakan nyeri, pada penderita apendisitis juga nanti akan merasakan seperti demam karena terjadinya proses inflamasi. Kemudian pasien tersebut juga nanti akan mengalami mual, muntah, dan juga bahkan pasien tersebut itu juga akan mengalami hilangnya nafsu makan karena pasien mengalami rasa mual dan juga muntah. Terus sedangkan manifestasi klinis yang kedua yaitu gejala atipikal. Gejala atipikal ini sesuai dengan letak apendiks tersebut. Apabila letak apendiksnya itu di retrosekal, maka gejalanya yaitu nyeri tumpul pada bagian perut. Sedangkan kalau apendiksnya itu terletak pada bagian pelvis, maka penderita akan mengalami keluhan yaitu disuria, sering berkemih, dan juga nyeri pada bagian suprapubis. Hal ini karena inflamasinya mengiritasi pada bagian kandung kemih. Terus apabila apendiksnya itu terletak pada bagian dekat dengan rektum, maka gejala yang timbul yaitu diare atau tenismus. Diare ini berupa BAB yang lunak, sedikit tetapi sering. Jadi itu tadi manifestasi dan patofisiologi dari apendisitis. Pemeriksaan fisik pasien apendisitis didapatkan pada saat inspeksi. Pasien datang dengan keadaan berjalan dengan sedikit membungkuk dan juga pasien memegangi perut bagian kanan bawah. Didapatkan kembung jika terjadi perforasi dan juga adanya penonjolan pada bagian perut kanan bagian bawah jika terdapat apendikular abses. Pada palpasi pasien terlihat datar atau palpasi dilakukan dengan memberhana dan ringan dimulai dari lokasi nyeri. Didapatkan adanya nyeri lepas positif, adanya psoas dan juga Roussing sign. Pada perkusi didapatkan adanya nyeri ketok, sedangkan pada auskultasi didapatkan peristaltik yang normal. Peristaltik tidak ditemukan pada ileus peristaltik. Sebenarnya auskultasi ini tidak banyak membantu dalam menegakkan diagnosis apendisitis, tetapi tetap harus dilakukan. Pemeriksaan penunjang dilakukan dengan dua, yaitu adanya pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiografi. Pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan leukosit dan juga pemeriksaan urin, sedangkan pemeriksaan radiografi terdiri dari pemeriksaan apendikogram dan juga USG. Jadi, upaya diagnosis dari apendisitis ini dapat kita lakukan pengukuran menggunakan skor Alvorado. Skor Alvorado ini mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu gejala, yang kedua tanda, dan yang terakhir adalah pemeriksaan lab. Yang pertama untuk gejala nanti akan didapatkan nyeri yang berpindah di fossa iliaca bagian kanan. Nah, nyeri yang berpindah itu titiknya hanya di fossa iliaca bagian kanan, tapi dia berpindah-pindah. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu ada nausea dan vomit, artinya mual dan muntah, dan yang terakhir ada anoreksia, dan masing-masing dari poin tersebut nilainya adalah 1. Kemudian untuk yang aspek kedua adalah tanda. Tanda yang pertama saat kita lakukan penekanan pada bagian fossa iliaca bagian kanan itu akan terasa empuk, itu poin pertama. Kemudian poin kedua, jika kita setelah melakukan penekanan kita lepas, dia akan rebound, jadi dia akan memantul kembali, dan itu rasanya juga nyeri sama seperti poin pertama tadi. Kemudian poin ketiga yaitu akan ada peningkatan suhu tubuh, yaitu menyebabkan kita demam. Poin pertama tadi yaitu saat dilakukan penekanan itu terasa nyeri, dia poinnya 2, sedangkan poin yang lain poinnya hanya 1, nilainya hanya 1. Kemudian untuk pemeriksaan lab akan didapatkan leukositosis atau peningkatan leukosit pada pemeriksaan sel darah lengkap. Kemudian yang kedua akan didapatkan adanya neutrofil pada saat pemeriksaan apusan pada lapang pandang dari kanan ke kiri saat pemeriksaan mikroskop. Ada pemeriksaan mikroskop. Nah, poin tersebut masing-masing nilainya yang leukositosis itu nilainya 2, kemudian untuk neutrofil nilainya 1. Nah, hasil dari semuanya poin tersebut jika dikombinasikan akan mendapatkan poin maksimal yaitu 10. Nah, untuk mengetahui apakah orang tersebut menderita apendisitis atau tidak, apabila didapatkan poin 5 sampai 6, maka persentasenya 25%. Kemudian jika didapatkan poin 7 sampai 8, maka persentase kemungkinan menderita apenditisnya 50 sampai 75%. Sedangkan jika mendapatkan poin lebih dari 9, maka persentasenya
yaitu 100%, yang artinya kita dapat mendiagnosis secara pasti bahwa orang tersebut menderita apendisitis. Untuk tata laksana apendisitis ini, yang pertama kita harus mempuasakan pasien, kemudian yang kedua kita harus memberikan cairan agar cairan tubuhnya tidak kurang dengan memberikan cairan garam sebanyak 10-20 ml per kilogram berat badan dengan cairan bolus. Kemudian untuk obat farmakologinya ada 3, yaitu yang pertama adalah ampicillin dengan dosis 25-50 mg per kilogram berat badan, dilakukan sebanyak 4 kali dalam sehari, dilakukan dengan cara intravena atau intramuskular. Kemudian obat yang kedua adalah gentamicin dengan dosis 7,5 mg per kilogram berat badan, dilakukan sebanyak 1 kali sehari dengan cara intravena atau intramuskular. Kemudian obat yang ketiga adalah metronidazole dengan dosis 7,5 mg per kilogram berat badan, dilakukan sebanyak 3 kali sehari. Kemudian untuk setelah itu kita harus segera merujuk ke dokter spesialis bedah untuk dilakukan appendektomi, karena ketika kita terlambat dalam merujuk dikhawatirkan akan terjadi perforasi atau akan terbentuknya abses. Nah itu. Kemudian untuk prognosisnya dengan pemberian antibiotik dan pembedahan, prognosisnya bisa membaik. Komplikasi yang mungkin terjadi pada pasien apendisitis yang tidak ditangani ataupun terlambat ditangani diantaranya yaitu yang pertama peritonitis. Peritonitis merupakan peradangan pada lapisan abdomen atau peritoneum, di mana hal tersebut terjadi akibat infeksi dari pecahnya apendix itu sendiri. Biasanya gejalanya berupa nyeri yang sangat berlebih dan terus-menerus, kemudian takikardi, nafas yang pendek, demam, dan pembesaran dari perut pasien. Biasanya komplikasi ini ditangani dengan pemberian antibiotik dan juga operasi pada apendixnya itu sendiri. Kemudian komplikasi yang kedua yaitu septik akut. Jadi sepsis merupakan suatu keadaan yang berbahaya akibat dari komplikasi dari suatu infeksi. Jadi apendisitis merupakan suatu infeksi. Kemudian penggumpalan darah atau pembekuan darah pada sepsis itu menyebabkan pengurangan dari aliran aliran darah di seluruh tubuh dan juga organ-organ internal. Nah, hal tersebut menyebabkan pengurangan distribusi oksigen maupun nutrisi. Kemudian sepsis pada kasus yang berat atau yang serius dapat menyebabkan kegagalan satu organ atau lebih, dan pada kasus lainnya sepsis dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang drastis atau dapat mengancam jiwa, yang kita sebut itu septik akut. Kemudian komplikasi yang ketiga yaitu perforasi apendisitis. Perforasi apendisitis merupakan pecahnya apendix yang sudah gangren, dan di mana hal tersebut menyebabkan pus menyebar ke rongga-rongga organ yang ada di dalam abdomen. Kemudian dapat kita ketahui bahwa pada perforasi apendisitis ini dapat kita temukan di dinding-dinding apendisnya itu terdapat perforasi yang dikelilingi oleh jaringan-jaringan nekrosis. Untuk mencegah terjadinya apendisitis dapat kita lakukan 3 cara. Yang pertama, kita harus memperbanyak makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan. Kemudian yang kedua, kita harus mengurangi makanan-makanan yang penyerapannya itu lama dan sulit untuk dicerna, seperti makan biji cabai, terlalu banyak makan biji cabai, kemudian biji dari jambu biji, dan yang terakhir kita makan mie biasanya. Mie itu karena makan mie dia penyerapannya lama di usus sehingga memerlukan waktu lebih dari 2 minggu untuk dapat tercerna dengan sempurna oleh usus. Kemudian yang ketiga yaitu ketika kita ingin buang air besar, maka segera lakukanlah. Jangan ditahan-tahan untuk membuang air besar tersebut. Karena jika kita menahan, itu akan dapat menyebabkan terbentuknya fekalit, yaitu tumpukan dari feses yang kemudian mengeras, kemudian dapat menyebabkan apendisitis.
Berdasarkan yang telah dijelaskan bahwa makanan menjadi faktor resiko utama penyebab terjadinya apendisitis. Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 116 telah memerintahkan untuk makanan yang halal dan thayyib. Halal secara kaidah syariah dan thayyib secara kesehatan. Kesehatan tidak diartikan sebagai sesuatu yang parsial, namun secara komprehensif agar kita sehat supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surat An-Nahl ayat 116. Shadaqallahul Azim. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu apendisitis, apa penyebabnya, dan juga bagaimana cara menanganinya. Sekarang kita harus lebih bisa menjaga kesehatan kita dengan makan makanan yang bergizi, bersih, dan juga yang berserat. Dan jangan lupa kita harus tetap menjaga